tidak diawasi kemarin pas hari pada tidur semua mungkin teman-teman Pak Mas. Kalau sekarang mau gini kan gitu ya. Oh, berarti pangkasnya itu ya. Berarti mesin air dia dulu. Oh, dan berarti tergantung pangkas kamunya. Sampai termonan di pagi gitu. Apa? Termonan. Artinya dibagi dari berarti ini. Ada bagian penanganan perkara ya. Ini perkara dari tadi kita lanjut dulu ya. Siap. Berarti beratensi ya. Aku ini bingung tentang
menyampaikan aspirasinya. Silakan. Kedua dan komisioner Bawaslu Kabupaten Sampang, dari sekretariat Bawaslu, teman-teman dari tim Simak Sektek, dan beberapa yang mengikuti audiensi dalam kesempatan ini, para wartawan dan juga para bapak dari aparat kepolisian yang mendampingi kita dalam kesempatan ini. Yang pertama, alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan dan silaturahmi kita dalam kesempatan ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, secara singkat dan kami sedikit menyampaikan maksud dan tujuan dalam kesempatan ini. Dan sebelumnya juga kami atas nama tim Simak Sektek menyampaikan ucapan terima kasih kepada para komisioner, terutama Pak Ketua yang sudah memberikan waktu bisa menerima kami audiensi dalam kesempatan ini. Ada beberapa hal, namun pada intinya kami merujuk kepada dua pokok permasalahan yang kami sampaikan. Yang pertama yaitu terkait dengan apakah itu hanya isu yang beredar di medsos atau sudah menjadi keputusan terkait dengan rekomendasi PSU pada dua TPS, yaitu TPS 1 di Desa Kedundung, TPS 3 di Desa Pengungsian. Yang kedua, yang pertama cukup meresahkan kami karena terus terang kami sudah menganggap proses pemilihan, proses pemilu kami anggap sudah selesai, sehingga kami tidak ada pemikiran yang lain kecuali kami hanya bisa mempersiapkan bagaimana tahapan berikutnya. Di antaranya adalah kita akan menghadapi rekapitulasi pada tingkat PPK atau kecamatan, dan nantinya juga akan dilanjutkan rekapitulasi pada tingkat KPU. Namun hal ini justru berkata lain, bahwa sangat terkejut dengan adanya atau apakah itu sudah menjadi keputusan, yaitu atas rekomendasi PSU di dua TPS. Sehingga mohon maaf, perlu dalam kesempatan ini kami sampaikan, hal ini sebetulnya tidak hanya berdasar pada hasil koordinasi tim yang ada di Simak Sektek, tetapi justru ini banyak desakan dari masyarakat. Mohon maaf, di bawah, di jalan itu masyarakat kami tidak undang, Pak. Justru mereka lah yang meminta kami untuk bergerak, meminta kami untuk menyikapi semua ini. Sehingga inilah yang harus kami lakukan. Namun pada intinya kami tidak ada maksud lain juga kecuali kami menginginkan pilkada yang pemilihan yang sudah kita lakukan pada tanggal 27 itu kami anggap sudah selesai. Dan alhamdulillah, meskipun ada riak-riak, ada beberapa kejadian-kejadian, itu adalah proses dari demokrasi. Yang kedua, ditambah lagi beredarnya undangan rapat koordinasi yang intinya pada pokoknya menyampaikan bahwa adanya dugaan pelanggaran pemilu. Yang di situ dari Bawaslu mengundang, kalau tidak salah, dari Panwaskam ada 9 kecamatan, dari PKD itu ada 15. Sehingga kesimpulannya, Pak, dari dua hal ini kami sangat khawatir, Pak. Sangat khawatir ini akan mengganggu, paling tidak akan mengganggu tahapan rekapitulasi pada tingkat kecamatan yang insya Allah sudah diagendakan besok secara serentak. Sehingga dalam hal ini kami dari tim Simak Sektek mohon ada beberapa penjelasan yang disampaikan kepada kami untuk bisa mengantisipasi. Harapan besarnya itu tidak ada lagi, terutama adalah yang namanya PSU. Saya khawatir ketika PSU ini dilakukan, dua sudah umpamanya akan ditambah lagi PSU, ini akan tidak memungkinkan, akan memungkinkan juga akan terjadi PSU se-Kabupaten Sampang.
dan itu sangat melelahkan. Saya yakin teman-teman dari komisioner lelah juga, kami juga tim lelah begitu. Jadi harapan besar yang kami inginkan adalah kerjasama dari teman-teman komisioner Bawaslu untuk bersama-sama menciptakan proses dari pemilu kada ini, dan hasilnya juga ini semuanya adalah menyenangkan semua masyarakat Sampang untuk kedepannya dapat bersama-sama lagi, sudah tidak lagi memikirkan bagaimana pemilihan, tetapi sudah berpikir bagaimana membangun masyarakat Sampang ke depan. Mungkin itu pengantar yang dapat saya sampaikan. Hadir juga bersama kami mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan insya Allah banyak yang sudah kenal dari Bapak Komisioner. Nanti secara bergantian akan disampaikan, ada tim hukum juga di dalam ini, dan juga bagian data juga ada di sini, dan beberapa divisi-divisi yang mengikuti kami dalam hal ini. Jadi inilah pengantar yang dapat saya sampaikan. Kami silakan ke teman-teman, mungkin ada tambahan dari apa yang kami sampaikan, atau kami persilakan kalau memang tidak ada, kami persilakan kepada teman-teman komisioner Bawaslu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja. Ya, saya tambahkan, dan ini mungkin penutup akhir dan penutup masuk banyak yang pernah dilakukan juga kepada teman-teman. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ada jeda waktu dan begitu. Saya memahami itu. Yang kedua, ini semuanya akan melakukan proses. Intinya perlu digarisbawahi dalam proses itu, mohon dilakukan proses sebenar-benarnya, seadil-adilnya, tidak menguntungkan salah satunya, tidak merugikan salah satunya. Jadi itu bagian dasar yang memperkuat agar tidak terjadi saya rasa itu ya cukup. Kasihan Bapak, teman-teman masyarakat kita yang ada di bawah. Dan sebagai penutup kami sampaikan terima kasih atas waktunya yang bisa menerima kami, dan kami atas nama tim Cimat akan mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Bawaslu untuk dalam rangka memenangkan pilkada di 2020. Dan terakhir, mohon maaf apabila ada suatu hal baik itu dari perkataan yang kurang berkenan, semata-mata ini demi Sampang, tidak ada unsur lain. Jadi mohon dimaafkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu ada penjelasan. Mungkin abet-abet panjenengan asarenggan gula, panjenengan menunggu dan gula sesarengan, semata-mata tidak ada unsur lain. Menabi pilihan kami sepakat sudah selesai. Yang kami hadapi ke depan ya tinggal beberapa tahapan sebetulnya, yaitu rekapitulasi di tingkat kecamatan, berikutnya juga nanti rekapitulasi di tingkat KPU, kan begitu. Namun ada beberapa dinamika yang perlu kami sampaikan kepada Bawaslu. Di antaranya dua, Bapak. Pertama, yaitu terkait dengan rekomendasi Bawaslu yang itu menurut informasi sudah clear. Kami menerima bahwa itu adalah berdasarkan temuan di lapangan,
sehingga ada rekomendasi PSU di 2 TPS. Oh, 2 TPS ada. Satu yaitu di TPS 3 Desa Pengungsian, TPS Kecamatan Terjun, TPS 1 di Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung. Saya kan Bapak ini adalah orang-orang Cimat semuanya. Oke. Untuk TPS yang lain kira-kira bagaimana, Pak? Nah, inilah yang kedua perlu kami sampaikan. Yang kedua ini berkaitan dengan ada 38 ya. 38 menurut yang disampaikan Bawaslu bahwa yang 38 itu berdasarkan pengaduan. Nah, itu kami sampaikan bahwa dan harapan besar dan kami pastikan untuk tidak ada PSU. Pemilihan sudah selesai. Siap. Kami anggap sudah pemilihan sudah selesai. Cuma yang 2 silakan. Silakan yang 2. Silakan. Mohon jangan karena kami anggap sudah selesai. Dan kami sampaikan bahwa tidak bagaimana saya berpikir akan terjadi yang luar biasa kalau ada PSU berikutnya. Jawaban Bawaslu terkait TPS yang lain, apakah di PSU atau bagaimana? Clearnya. Insya Allah tidak akan ada PSU lagi. Oke. Hanya berdasarkan pengaduan. Kalau semua pengaduan harus dilakukan PSU, maka akan terjadi PSU dan semi PSU boleh Pak, pemilihan boleh sekabupaten Sampang. Poin terakhir ada pemain PSU atau tidak terakhir? Tidak. Yang apa? Poinnya gini nih. Kami tim Cimat Sakti sudah menyampaikan ke Bawaslu bahwa yang 2 karena sudah diputuskan silahkan. Tapi kalau ada lagi kita datangi dan duduk di tempat ini. Oke. Siap. Itu poinnya. Siap. Oke. Kami menyampaikan insya Allah tidak ada lagi. Oke. Allahumma shalli ala Muhammad. KPU.
pakai Sirekap. Bisa dilihat di website di Sirekap itu seperti apa sih hasilnya, dan masih 92% ya. Masih Mas Karim yang menjelaskan yang 92% itu, dan sisanya sampaikan kondusif, lancar dan tidak ada masalah. Bahkan kemarin tanggal 29 ada teman-teman media saya nggak masuk sini. Jadi tanggal 29 kemarin itu ada beberapa media yang sampaikan kondusif, nggak ada masalah dan nggak ada PSU, saya sampaikan. Dari itu nggak ada PSU. Ternyata memang desa pengungsian Kecamatan Torjun dan desa Turundung, Kecamatan Turundung TPS 1 ya. Ya, hanya 2 TPS itu yang rekomendasi dari pengawas berkaitan dengan PSU. Yang lain alhamdulillah nggak ada. Seperti itu. Mungkin silakan langsung saja kalau misalnya ingin memberikan, menyampaikan masukan, saran dan lain-lain. Monggo silakan dari ini tim 02 ya. Iya, betul Pak. Kita apel ke silakan. Nah, saya tanyakan kan mengambil sering kan. Kurang tahun ini kalau kosong. Ini kan kosong tak pernah ke Pak. Nah, saya ditanyakan ke Mas Mugri ini yang Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pelanggaran Bawaslu, tentu ini bukan kewenangan kami. Kami hanya menerima rekomendasi berkaitan dengan Sirekap. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Karim kepada media. Sekarang itu 92% yang terupload, sisanya ada 98 TPS ya, 99 TPS yang belum terupload. 98 sekarang. 98 TPS. Jadi Mas Karim dulu bisa menjelaskan berkaitan dengan ini. Kami pastikan di TPS itu sebenarnya sudah ditutup. Cuma ketika diubah itu ada beberapa masalah, termasuk karena proses fotonya itu harus center kan, harus persis pas gitu. Dan ada beberapa hal mungkin Mas Karim dulu bisa menjelaskan. Atas waktunya yang kami hormati Mas Badli, juga Ketua Kabupaten Sampang, teman-teman dari tim paslon 02 yang hadir pada kesempatan yang hari ini tanpa menyebutkan nama, dan saya pikir tidak menggunakan rasa hormat saya kepada para senior yang hadir pada siang hari ini. Teman-teman dan yang hadir pada kesempatan hari ini, perlu saya sampaikan perihal tentang upload dari Sirekap. Jadi pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat TPS kemarin pada tanggal 27 November 2024, saya pastikan semua teman-teman KPPS itu sudah memfoto, karena dalam hal ini di Sirekap pada Pilkada 2024 ini bisa dilaksanakan secara online ataupun offline. Jadi dilaksanakan online ketika jaringan internet ada di TPS, tapi bisa secara offline apabila ketika tidak ada jaringan waktu itu, atau kemarin laporan dari teman-teman PPK dalam pelaksanaan pada tanggal 27 November itu memang ada beberapa permasalahan teknis yang terjadi ketika pemungutan suara di tingkat TPS. Ada yang sudah memfoto offline dan masuk dalam daftar antrian untuk upload ketika pelaksanaan itu selesai. Jadi wajar ketika pada tanggal 28 ada kenaikan, 29 ada lagi masuk gitu. Jadi di Sirekap itu masuk dalam antrian. Jadi saya pastikan teman-teman ketika memfoto di tingkat TPS itu sudah sesuai dengan hasil yang ada ketika penghitungan suara, dan itu disaksikan oleh saksi dari semua paslon. Kami harap semua saksi ya, khususnya di tim paslon sudah menerima hasil salinan di tiap-tiap TPS. Jadi hasil salinan yang 4 itu saya berharap semuanya sudah terkumpul di tim saksi begitu. Kalau kami kan tidak Pak, tidak mengumpulkan itu. Kami hanya memantau lewat hasil yang sudah diupload dalam Sirekap dan juga
PDF yang ada dalam di tiap TPS Sirekap. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami oleh para audien yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Jadi memang saya pastikan untuk hasil yang terekam dalam masing-masing akun KPPS itu tidak akan berubah. Dan ketika misalkan pada pelaksanaan rekapitulasi tanggal 1 dan 2, rencana kita melaksanakan rekapitulasi tingkat kecamatan pada tanggal 1 dan 2 Desember, akun Sirekap sudah saya matikan semua, sudah saya disable, sudah pasti tidak bisa upload lagi, Pak. Kalau ada yang masuk itu daftar antrian yang masuk dan antrian atau unpublish kemarin itu bisa dipublish sekarang ketika Sirekap itu sudah mendapat internet, jaringan internet, baru bisa upload itu. Dan untuk pelaksanaan tanggal 1, karena hari ini tadi malam sudah saya disable semua, Pak. Akun Sirekap KPPS itu sudah disable, alasannya karena logistik sudah masuk gudang. Untuk memfoto lagi misalkan Sirekap hasil yang ada di dalam kotak itu harus atas persetujuan rekomendasi dari Bawaslu dan juga disaksikan oleh para saksi paslon. Tidak berani kami PPK khususnya dan teman-teman EPAK yang lain ketika memfoto tanpa ada rekomendasi dari Bawaslu untuk membuka kotak. Begitu. Dan untuk menyelesaikan rekapitulasi tingkat kecamatan nanti, PPK itu memiliki akun Sirekap PPK. Jadi PPK nanti yang memfoto di tingkat kecamatan, di rapat pleno terbuka tingkat kecamatan. Untuk selanjutnya produk dari hasil Sirekap itu adalah hasil tingkat kecamatan. Karena ketika tidak 100% maka tidak bisa di-upload, Pak. Tidak bisa di-print itu hasil di tiap-tiap kecamatan. Gitu. Itu mungkin dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sedikit gambaran nggak apa-apa sih. Jadi yang kedua yang pertama atas terjadinya kekisruhan dan juga bencana alam. Kemudian yang kedua itu bisa dilakukan ketika ada rekomendasi dari Bawaslu. Dan yang terakhir adalah putusan MK. Seperti itu sependek yang kami pahami, baik di PKPU 17, PKPD 1774 maupun di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 terakhir 2020. Nah, untuk kasus yang dibuat di Kabupaten Sampang ini kan adalah kasus atau masalah yang titik dasarnya itu pada rekomendasi dari Bawaslu. Nah, untuk rekomendasi Bawaslu, sepeda yang kami pahami dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang dilakukan beberapa kali perbaruan sampai terakhir Undang-Undang 6 2020 itu memang di pasal 179 itu ditegaskan bahwa rekomendasi Bawaslu itu KPU sebelumnya menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu seperti itu. Tentu hal itu juga tidak serta-merta kemudian kita lakukan, tapi kita juga melakukan kajian-kajian berikut juga rekomendasi kajian Bawaslu disertai dengan bukti-bukti ya, bukti-bukti yang disampaikan. Nah, kalau kami KPU sendiri tentu berharap, bahkan kemarin sore saja ketua ya di wawancarai media itu tetap kita katakan bahwa di Sampang tidak ada PSU. Kami justru kaget tadi malam ketika dapat informasi, belum surat dapat informasi dari teman-teman di bawah di tingkatan PPK bahwa ada kecamatan yang di situ ada TPS-nya direkomendasi untuk dilakukan. Sehingga kami coba terus komunikasi dan baru tadi kita mendapatkan surat tersebut. Sehingga KPU kebetulan KPU tadi menyikapi persoalan ini, melakukan rapat pleno dan diputuskan untuk dilakukan PSU di TPS. TPS 1 Desa Kedung dan TPS 3 di Desa Pengungsian. Harapan untuk keputusan kami ini kita punya estimasi waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan itu sampai dengan tanggal 3. Kami berharap ya, hasil dari PSU ini nantinya bisa dibacakan, ya, bisa dibacakan saat rekapitulasi di tingkat kecamatan seperti itu, sehingga melihat kondisi
sisi kesiapan teman-teman logistik ya, terutama berkaitan dengan surat suara, kemudian hasil terus DPT yang ada di TPS itu sudah bisa kita siapkan hari ini, jadi besok bisa distribusi ke masyarakat. Insya Allah tanggal 2 kita ketetapan tanggal 2 kita lakukan PSU. Senin tanggal 2 Senin. Ya, dilanjut Mas Rama sebelum terjawab, kalau memang ada perbedaan di kiper nanti kalau dibuka dengan saksi. Ya nanti kan ada pembukaan. Dari yang satu cara sudah sebaik kami mau sabor lah. Timur jarang kayak. Engkau jarang nih mas. Lama di poin deh kan. Beda sama mulu beli, sedikit jadi bertanya. Mula kali terus kali berkak Fadli, beda sekali buat ruang buruk, coba langkah lah betul-betul bisa dipercaya masyarakat. Ibu yakin di kita hari. Berarti mun benar perubahan apa sih sampai ke kali, Kak Fadli ya, sesuai. Mun benar perubahan dan itu tentunya akan menimbulkan sesuatu yang tidak kondusif aspek ujian. Tapi menurut saya dia kok tadi kaca-kaca itu kan dalam kemarin. Ya, ini yang terjadi. Bisa dong. Iya. Cukup. Dan saya rasa sudah cukup. Terakhir kami sampaikan juga teman-teman tim kami Pak. Jadi saya juga mengapresiasi teman-teman tim itu tidak sedikit setiap malam itu nemuin kotak yang ada di gudang. Terima kasih, saya sampaikan terima kasih. Tapi sudah dibantu secara gratis. Mungkin ada tambahan dari Pak Rohim. Jadi kan kalau hanya wakil penjaganya dua dari kami. Kalau kita per gudang itu lebih dari 50 bahkan ada 100 jam. Jadi kita 1, 2, 3. Membaca selawat dong. Tujuannya sama, tidak lain kita mengamankan suara kita yang punya, yang dimana kita sudah mendeklarasikan bahwa kita menang. Ya. Kali menang kita harus Menang. Ada dua hal pada KPU. siap. Yang pertama yaitu berkaitan dengan data Sirekap, yang mana sampai detik ini masih belum 100% terupload di websitenya KPU. Ya kurang lebih sekitar 98 TPS yang masih belum terupload. Hal itu kami sampaikan sesuai dengan harapan kami bersama bahwa agar tidak ada perubahan, apalagi sampai lebih dari satu angka pun bahkan setengah pun jangan sampai ada terjadi perubahan. Bagus. Itu jadi meskipun tidak terupload, KPU menjawab bahwa akan menjamin bahwa itu tidak akan ada perubahan. Yang kedua berkaitan dengan keamanan kotak suara yang ada di masing-masing gudang logistik PPK. Kami juga tekankan bahwa itu dijaga betul oleh KPU, oleh pihak keamanan, agar siapapun yang tidak berwenang ataupun jangan sampai kotak itu akan dilakukan
pembukaan apalagi sampai melakukan perubahan data yang ada di dalamnya. Dan kami juga terima kasih, dan ini kami sampaikan kepada teman-teman KPU bahwa teman-teman kami pendukung Cimat itu tanpa diminta, tanpa ada bayaran, tanpa ada pun disiapkan apapun, ikut membantu KPU menjaga gudang logistik penyimpanan kotak suara yang ada di masing-masing kecamatan. Siap. Tidak baik. Menyampaikan ucapan terima kasih. Ya. Dan besok mulai pelaksanaan rekapitulasi penghitungan di tingkat kecamatan. Oke, siap dah. Nanti sampai besok tolong dijaga. Kita damai. Cimat sukses. Saya ucapkan terima kasih. Kawan suara rakyat. Yang sudah lelah dan ini semacamnya bubar dengan baik, pulang ke rumahnya masing-masing. Siap. Kita berdoa mudah-mudahan kita selamat. Oke. Selamat. Amin. Siap. Selamat. Selamat Junaidu. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Oke, Budaya. Oke. Sip. Oke, siap, bos. Siap. Oke. Aman kondisi. Dan kepala harus dingin ya, walaupun ada rambut.
Sandian. Jadi kabar. Dan kau orang